Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Komar Yahling dimanapun berada di seluruh tanah air. Hari ini kita akan menyambungkan materi kemarin yang baru sepotong. Kita akan sedikit-sedikit mempelajari supaya mudah dipahami, supaya mudah dicerna dan tidak terlalu banyak. Saya pikir ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun tidak terlalu suka yang banyak. Baik, saya akan mencoba membuka lagi. Kita lihat, PPT yang sudah saya siapkan. Eee, ini PPT-nya kita buka supaya tidak terlalu melenceng kemana-mana ya. Kita masih bicara sekitar paradigma baru pembelajaran PAI BP. Untuk SD khususnya ya, yang saya bina. Di sini saya mengingatkan kembali berdasarkan, pertemuan sebelumnya. Di sana kita sudah membuka juga PP nomor 57 tahun 2021 yang diubah menjadi PP nomor 4 tahun 2022. Ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada standar proses, dan ada standar penilaian. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang standar lulusan. Jadi standar lulusan menjadi sebuah acuan standar-standar lainnya dan hari ini kita akan mencoba membuka standar isi sesuai dengan pasal 8, PP nomor 4 tahun 22. Seperti apa isinya? Kita lihat pada halaman berikutnya. Standar isi pada pasal 8 berbunyi bahwa pertama, standar isi itu merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup. Jadi seperti apa sih kriteria minimal yang diharapkan setelah lulus dari jenjang pendidikan tertentu, misalnya SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup materi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 itu merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Jelas ya, kalau tadi, dituliskan materi-materinya, kemudian materi itu merupakan bahan kajian pada pembelajaran selama peserta didik belajar di sekolah tersebut. Kemudian ruang lingkup materi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 itu berdasarkan satu muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Itu disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Selanjutnya kita akan melihat lampiran Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi PAI. Kalau tadi pasal 8 itu menyebutkan materi standar isi itu ditentukan undang-undang, yang itu dikaji dalam pendidikan selama jenjang tertentu dan meliputi materi wajib. Nah, untuk PAI SD ini berdasarkan Permendikbud nomor 7 tahun 2002 berisi 9 aspek. Yang pertama ada akidah, ada Al-Quran hadis, ada akhlak, ada fikih. Ditambah ada keragaman, toleransi, cinta alam, cinta tanah air, dan Rasul. Kita lihat satu persatu akidah. Akidah adalah merupakan pelajaran yang pokok
untuk peserta didik kita. Di sana berisi tentang bagaimana menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik, menjalankan rukun Islam, menjalankan sholat, puasa, dan lain-lain. Ini kaitannya nanti tidak hanya di SD, di jenjang SMP, di jenjang atau fase ya kalau kita bicara, tidak hanya fase A, B, C, nanti di fase D juga setingkat SMP seperti itu, fase E dan F, SMA seperti itu, dan perguruan tinggi ini akan ada terus ya. Kemudian Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman dalam berucap, berpikir, dan perilaku peserta didik. Tidak hanya jenjang level eh, fase A, B, C terus ke depannya. Bahkan sampai kita selama hidup. Al-Quran harus menjadi pedoman. Kemudian akhlak, akhlak di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Kemudian fikih, memandu bagaimana tata cara beribadah, peralatan, praktek ibadah. Ini di fase-fase awal mungkin yang ibadah-ibadah yang pokok, nanti selanjutnya akan meningkat ke yang lebih tinggi. Kemudian keragaman. Keragaman adalah sunatullah yang harus dihargai. Jadi harus ditanamkan kepada anak sedini mungkin bahwa kita dengan yang lain ada perbedaan, dan perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri. Kemudian toleransi. Kita mengajarkan bagaimana persaudaraan dalam berteman tanpa membeda-bedakan wujud dari akhlak yang terpuji. Ini penting ditanamkan sedini mungkin dari kepada peserta didik kita. Kemudian cinta alam, bagaimana merawat dan menjaga alam ini sebagai bentuk syukur terhadap ciptaan Allah. Allah memberi begitu banyak karunia kepada kita berupa alam. Kita jaga, kita rawat agar alam memberikan imbas yang baik kepada kita. Kemudian cinta tanah air, bela negara, bagian dari prinsip menjaga ajaran dan nilai Islam. Ada istilah Hizbul Waton minal iman, menjaga negara, membela negara adalah bagian dari keimanan kita. Jadi harus mencintai tanah air yang kita tempati ini. Kemudian bicara tentang Rasul. Rasul teladan kita, contoh dalam kehidupan sehari-hari nanti diajarkan dari mulai Nabi Adam sejak pertama terus semua sampai ke Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sebagai teladan uswah yang harus kita teladani. Itulah materi-materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik berdasarkan Permendikbudristek nomor 7 tahun 2002 untuk PAISD. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sekarang masuk ke standar proses. Ketika bicara standar proses artinya bagaimana proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas. Berdasarkan PP nomor 57 tahun 2021, kemudian dirubah kepada PP nomor 4 tahun 2022 pasal 10. Ini dijelaskan bahwa standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini sengaja saya sepotong-sepotong hanya diambil untuk keperluan pembelajaran kita. Yang pertama meliputi perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga penilaian proses pembelajaran. 3 hal ini tidak akan lepas dari keseharian ibu bapak sebagai pendidik. Ada rencana yang baik, kemudian dilaksanakan dengan baik, dan nanti dievaluasi, dinilai apa yang sudah kita laksanakan. Kemudian pada pasal 11 ayat 1-nya, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas tadi, ayat 2 huruf A merupakan aktivitas untuk merumuskan
capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Jadi rencana itu adalah kita mengelola CP yang menjadi tujuan dalam pembelajaran, kemudian cara untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, langkah-langkahnya, kemudian cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, proses pembelajarannya dilalui tahapan-tahapannya dengan benar. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, itu jelas ya. Selanjutnya berdasarkan, masih Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, bahwa di pasal 3, perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Jadi dokumen-dokumen administrasi yang tersimpan dengan rapi hasil perencanaan, kemudian dibuatnya dia fleksibel, yang kita bisa, yang sederhana, yang dipahami. Jadi tidak usah membuat rencana yang kita tidak pahami, misalnya copy paste dari orang lain. Tidak perlu kita telah hasil sendiri, buat sendiri sesuai kemampuan kita. Walaupun misalnya harus melihat dulu sebagai contoh, nanti kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi silakan. Asal sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik di sekolah kita. Tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran ya. Tidak ada yang baku. Bu, dicontoh begini sulit, begini banyak, begini ribet. Kita jangan melihat sulitnya, ribetnya, dan banyaknya. Yang penting paham tidak. Dan mudah dipahami, kita mengerti. Kemudian berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Tidak ada yang baku, seperti apa modelnya silahkan, hanya nanti akan kita pandu contoh-contohnya seperti apa pada pertemuan berikutnya. Nah, di pasal 4, dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana pasal 3 itu paling sedikit memuat 3 hal. Ada apa? Ada tujuan pembelajarannya, ada langkah atau kegiatan pembelajarannya, dan ada penilaian atau asesmen pembelajaran. Jadi 3 hal penting pokok ini tidak lepas, Bu, cukup 3, cukup 3. Tapi kalau lebih banyak langkahnya lebih baik ini melengkapi dari, apa yang kita, eee, buat supaya lebih, lebih bagus lagi. Jadi tujuan, langkah, dan penilaian 3 hal yang wajib dalam perencanaan, itu harus ada. Selanjutnya, standar proses Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 yang pasal 7-nya, cara mencapai tujuan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Ya, jadi tujuan itu strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan, untuk memberi pengalaman yang berkualitas. Yang pertama, memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Jadi berikan pembelajaran kepada mereka hal yang problem di masyarakat, yang nyata, yang kelihatan, jadi tidak terlalu mengawang-awang gitu ya. Kemudian mendorong interaksi dan partisipasi para peserta didik, tumbuhkan minat mereka untuk berpartisipasi, untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk menyampaikan ide, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar dan masyarakat ya. Ada apa, bahan apa, kita manfaatkan sebagai alat peraga, sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian menggunakan perangkat teknologi dan informasi serta komunikasi. Ini sudah saatnya guru-guru berubah. Hari ini kita sudah memasuki era digitalisasi. Mau tidak mau kita harus berpacu dengan keadaan dan situasi seperti ini. Hari ini kita tidak bisa mengatakan kepada anak kita, "Nak, nggak boleh bawa HP." Tidak. Kita manfaatkan mereka, silahkan bawa HP.
tapi mhm. pergunakan untuk apa HP tersebut. Silahkan bawa laptop, tapi kita didik, kita ajarkan bagaimana penggunaannya. Nah, ketika kita bicara kepada anak harus menggunakan, maka mau tidak mau kita harus belajar karena kita hidup di abad yang serba baru, serba digital, serba berubah, harus melakukan perubahan. Nah, pada pasal 8, bagaimana cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran? Yang pertama dengan menggunakan beragam teknik atau instrumen yang sesuai tujuan. Yang kedua mengacu pada standar penilaian dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sahabat Komari Haling dimanapun berada, inilah aturan-aturan, pedoman-pedoman yang secara umum dibuat oleh Permendikbudristek. Tentu saja ini harus diterjemahkan kembali, ditafsirkan kembali, bahkan dibuat aturan-aturan langkah-langkahnya seperti apa. Oke, kita akan bersambung kepada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.